Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Dwianto Setiawan, biasa dipanggil Iwin. Sebelah saya adalah istri saya, namanya Mustika Fajarwati Muslikah. Kami bertempat tinggal di Dukuh Siring, RT 1 RW 6, Sugihan Bendosari, Sukoharjo. Kami mengaji di gelombang remaja, yaitu di cabang MTA Bendosari 1, tepatnya di Siring. Kemudian kami bekerja atau memiliki usaha di bidang jual beli handphone, pulsa maupun data, yaitu yang bernama Iwin Store yang berlokasi di Jalan Kapten Abdul Latif di Desa Toryo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, tepatnya kurang lebih 400 meter utara RSUD Sukoharjo. Kemudian kami juga ada di Iwin Sel, yaitu di Semarang, tepatnya di Jalan Menoreh Raya nomor 3, Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Fajarwati Muslikah, saya istri dari Pak Iwin. Saya bekerja di SMP Negeri 1 Sukoharjo sebagai guru informatika. Dulu pernah bekerja di PT Sampurna Telecommunication, yaitu yang bergerak di bidang telekomunikasi juga, yaitu masalah jual beli pesawat telepon, yang istilahnya kalau dulu kalau belum merata untuk telepon itu pakai telepon telekomunikasi, kayak ada pulsanya juga, ada perdananya juga, itu yang mencangkup ke daerah-daerah yang terpencil, yang istilahnya jaringan telekomunikasi belum merata. Jadi itu dulu di PT Sampurna itu ada divisi telekomunikasinya. Dulu bekerja di sana kurang lebih 1 tahun, kemudian keluar mendirikan usaha sendiri. Jadi dulu sewaktu masih kuliah, itu kan istilahnya sambil kuliah itu kan nyambi dalam arti ikut sama orang, diajak orang untuk membantu jualan, yaitu jualan handphone maupun pulsa maupun perdana. Itu di tahun 2003 dulu kuliah di Undip Semarang. Jadi pas waktu pulang itu diajak oleh kenalan itu untuk membantu, karena istilahnya toko temen itu istilahnya rame, jadi untuk membantu menjual ataupun melayani konsumen. Jadi dari situ terbersit, kenapa tidak membuka usaha sendiri, dari pengalaman pas waktu kuliah tadi. Itu dulu zaman kuliah kurang lebih 1,5 tahun, jadi sekalian menimba ilmu, istilahnya buat pengalaman, karena kuliah sama yang membantu ini kan beda dunia, tapi tidak masalah, yang penting semua pengalaman atau ilmu yang didapat kita peroleh, kita praktekkan. Jadi terbersit dari itu, kemudian kami mempunyai istilahnya pemikiran untuk membuka usaha sendiri. Itu dulu di Semarang, di Tembalang dekat Undip. Itu kan ada kios, istilahnya kenal gitu aja, untuk ada space kecil. Kemudian saya istilahnya memberanikan diri ngobrol apakah boleh ditempati, karena ada istilahnya sudah kenal, kemudian tahu bagaimana karakteristik kita atau kami, jadi diperbolehkan untuk digunakan space yang kecil tadi untuk kita membuka usaha baru atau untuk memulai usaha. Kalau Semarang itu istilahnya sejak lulus itu tahun 2008, memulai usahanya tahun 2008, itu dimulai di Semarang dulu. Kalau di sini yang di Iwin Store ini kan paling baru sekitar 2 tahun. Di Semarang ada 3, itu yang 1 itu yang Iwin Sel, yang awal mula sampai sekarang masih tetap buka, yang berlokasi di Jalan Menoreh Raya nomor 3, Sampangan Gajah Mungkur, Semarang. Itu masih dari awal mula buka 2008 sampai sekarang masih buka.
Itu yang cikal bakalnya dari yang di Sukoharjo ini. Kemudian yang di Mall Simpang 5 itu yang di lantai 3 itu ada apa istilahnya, dulu saya juga di situ, tapi sekarang karena jarang, istilahnya ya masih dikontrol, tapi kemudian ada teman yang istilahnya menjadi yang apa bertanggung jawab di situ. Maupun di Semarang tadi juga istilahnya ada yang bertanggung jawab. Jadi kami hanya sekarang memantau istilahnya untuk penjualannya bagaimana, kemudian kita pantau dari ya karena sekarang teknologi lebih mudah ya lewat WA, kemudian lewat video call, kemudian lewat apa media sosial itu bisa kita pantau. Tapi sekarang paling ya sekitar 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali kami tetap masih ke Semarang untuk itu istilahnya untuk memantau. Jadi yang dijual tetap jual beli handphone baru maupun bekas, dari Android, kemudian dari Apple Kerowak, kemudian jual beli perdana, jual beli pulsa, kemudian juga melayani untuk pembayaran apa tagihan-tagihan, yaitu tagihan listrik maupun PDAM maupun tagihan apa Telkom, itu melayani berbagai macam tagihan. Sama, produknya sama. Jadi yang di Sukoharjo ini istilahnya mengembangkan di istilahnya di daerah tempat tinggal kelahiran sendiri itu semuanya sama. Dari apa dengan yang di Semarang itu lini usahanya sama semua. Untuk penjualan handphone baru maupun bekas, kemudian servis, perdana, kemudian pulsa, paket data, kemudian tagihan-tagihan bulanan, entah itu listrik, PLN atau PDAM seperti itu. Kemudian ada tambahan untuk menjual apa? Televisi digital maupun yang Smart TV ataupun Android TV. Android TV paling baru sekitar 3 tahun ini. Jadi sudah dimulai dari Semarang, kemudian kalau pas di Sukoharjo ini ya sudah langsung dari awal buka sudah menjual juga, karena istilahnya usahanya sama persis sama yang ada di Semarang, cuma menambah yang di Sukoharjo sini. Di kami pastinya harga lebih kompetitif, lebih terjangkau, kemudian bisa dibandingkan harganya, pelayanannya juga memuaskan. Untuk after atau setelah pembelian itu kan juga ada pelayanan. Kalau ada istilahnya konsumen mengeluhkan produk yang kami jual, bisa kami bantu untuk untuk servisnya, untuk maintenance-nya. Jadi kan kadangkala toko-toko itu kalau sudah handphonenya misalkan namanya elektronik kan pasti ada kerusakan atau bagaimana, karena pemakaian atau masih garansi berjalan. Di toko kami tetap walaupun garansi sebenarnya cuma biasanya 1 minggu, setelah itu kalau garansi 1 tahun itu kan ke suppliernya atau ke produsennya garansi, tapi dari kami tetap membantu dari customer kami. Misalkan ada keluhan bisa saya bantu, bisa dimasukkan ke service centernya, jadi tidak usah repot nanti konsumen untuk memasukkan sendiri, tapi dari kami nanti bisa membantu untuk memasukkan ke service centernya tersebut. Kemudian dari segi harga pasti kami juga kompetitif, karena istilahnya kami pengambilan itu dari untuk yang dijual retail itu kan tetap dari kami kan ada istilahnya, karena sudah lama jadi sudah banyak sekali vendor-vendor yang kami kenal, yang kami istilahnya sudah terpercaya, jadi bisa mendapatkan harga-harga yang lebih kompetitif dibandingkan yang lain. Selain itu kami juga untuk pengambilannya kan kuantiti, jadi pasti harganya lebih murah dibanding istilahnya toko-toko atau outlet-outlet yang lain. Jadi insya Allah bisa lebih kompetitif harganya. Itu dari dari konsumen-konsumen itu banyak juga yang istilahnya ada testimoni juga bahwa dari kami Iwin Store harganya lebih kompetitif dibanding yang lain, bisa lebih murah. Untuk karyawan yang di Semarang itu totalnya ada 5 orang, kemudian yang di Sukoharjo ada 3 orang. Itu untuk Semarang maupun di Sukoharjo. Pertama itu istilahnya kejujuran, kemudian kedisiplinan, kemudian
mau bekerja secara tim, kemudian mau belajar terus. Jadi karena kita istilahnya usahanya bagian istilahnya teknologi, ya mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi setiap ada ilmu yang baru atau ada istilahnya teknologi baru, kita harus senantiasa mengikuti perkembangan itu. Jadi jangan sampai kita berpuas diri kemudian hanya yang pengetahuannya harus kita upgrade. Jadi setiap hari kalau ada istilahnya teknologi baru ataupun ada ilmu-ilmu baru, ya harus kita pelajari, harus kita ikuti perkembangan zaman. Jadi jangan sampai kita nanti akan tergerus dengan teknologi yang baru, akhirnya nanti kita tidak akan bisa berkembang. Ujian terberat ya biasanya kalau teknologi ataupun handphone itu kan memang kalau kita pertama kali misal untuk handphone second itu kan kalau dicek sudah normal semua, tapi karena namanya elektronik ternyata setelah 3 hari atau berapa hari itu kan ternyata ada kerusakan. Itu istilahnya walaupun sudah cek kita dengan list yang harus kita cek, tapi ternyata ada saja istilahnya kerusakan. Jadi harus kita pandai-pandai untuk istilahnya lebih untuk quality controlnya lebih diperketat lagi. Selain itu juga masalah yang menjadi permasalahan tuh pernah juga istilahnya kita ketipu sama teman atau ketipu dengan yang rekan bisnis, karena namanya istilah di dunia usaha emang seperti itu, hal yang istilahnya tidak bisa kita hindari, tapi harus kita minimalisir. Jadi pengalaman tersebut harus kita jangan sampai terulang lagi. Dukungan saya sebagai istri ketika melewati suka dukanya, ketika diajak sharing tentang misalnya ditipu, terus ada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, itu pertama kali ya saya mengingatkan bahwa semuanya itu punya Allah. Jadi kita pasrahkan semuanya, terus kita terus berdoa sambil saya terus mengingatkan mungkin ada hak-hak yang belum tertunaikan. Jadi kita lebih berhati-hati sendiri, kita lebih introspeksi ke diri sendiri, sambil kita tetap semangat, tetap berusaha. Jangan sampai kita terulang lagi kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi pada kami. Semoga dukungan moral, dukungan semangat itu menjadikan semangat tersendiri bagi suami. Awalnya juga istilahnya karena banyak teman, kemudian banyak koneksi, kok istilahnya di daerah ini perlu istilahnya ada perluasan teman, kok istilahnya juga mau berusaha juga bagaimana kalau untuk mengembangkan, kemudian membuka yang baru. Kemudian kami pikirkan, kemudian ada istilahnya teman-teman atau saudara-saudara yang kira-kira kita sudah percaya, kita sudah kenal, akhirnya untuk membuka, untuk kita serai tanggung jawab, ya sambil kita kontrol, kita evaluasi tiap bulannya bagaimana. Kalau istilahnya dari segi untuk menambah pemasukan, mendapatkan tambahan income bagi kita, ya kenapa tidak kita coba. Ya seperti itu dulu juga pernah istilahnya ada, kemudian yang tutup itu juga ada. Istilahnya itu menjadi pengalaman, ternyata kita buka di daerah ini tidak masuk, ya akhirnya karena tidak masuk kemudian ditutup. Kemudian ada yang lagi dibuka, insya Allah alhamdulillah ada tambahan, kemudian untuk nambah pemasukan bagi kita. Ya mari, tidak masalah selama kita sama-sama menguntungkan. Kemudian untuk yang dari Semarang, yang di Sukoharjo ini, karena terus terang kami istilahnya karena anak istri semuanya ada di Sukoharjo, jadi mau tidak mau saya juga harus memikirkan untuk kedepannya, untuk masa depan yang lebih bagus lagi. Kemudian saya inisiatif sama istri memberi dorongan, memberi motivasi, ayo buka yang di daerah kita sendiri, jadi jangan sampai hanya di luar kota. Akhirnya kami istilahnya niat, kemudian kita sungguh-sungguh, kita berdoa pada Allah juga bagaimana diberi jalan untuk bisa membuka di daerah Sukoharjo ini, yang
dekat dengan rumah, kemudian bisa tanpa mengontrak, istilahnya punya milik sendiri. Itu bagaimana, itu kita rencanakan jauh-jauh hari, akhirnya mempunyai karena dengan doa, kemudian istilahnya doa dari orang tua juga, doa dari istri, kemudian dari anak-anak juga, akhirnya diberi kemudahan-kemudahan untuk istilahnya membuka maupun mendapatkan tempat yang di dekat dengan tempat tinggal anak maupun istri maupun kami sekeluarga. Akhirnya bisa dibukalah kurang lebih 2 tahun yang lalu di Sukoharjo ini. Akhirnya yang lebih dekat, akhirnya ada untuk kedepannya. Sebenarnya kalau untuk usaha semua itu pasti ada. Kalau dengan kondisi saat ini, istilahnya gonjang-ganjing saat ini, itu pasti ada tantangan-tantangan, kemudian istilahnya isu-isu di luar. Usaha ini akan enggak usaha elektron saja, semua itu biasanya akan mengalami istilahnya, kalau kita tidak mempunyai optimis yang tinggi, wah nanti bagaimana ya ke depannya. Tapi insya Allah dengan kita optimis, kemudian kita dengan mengupgrade pengetahuan kita istilahnya mengikuti perkembangan zaman, apa yang dibutuhkan, usaha yang seperti apa, kita mengikuti perkembangan zaman, kemudian kita mempunyai inovasi-inovasi sesuai kebutuhan masyarakat sekarang atau customer sekarang, insya Allah tetap ada prospek yang bagus untuk kedepannya. Tapi kalau kita hanya stagnan, tidak mengupgrade, tidak punya inovasi, ya itu tidak, ya semua usaha itu banyak yang akan mengalami istilahnya stagnan atau barangkali malah bisa tutup. Tapi dengan kita mengikuti perkembangan zaman, mungkin sekarang era digitalisasi, kemudian lewat online, ya kita harus mengikuti apa yang sekarang terjadi. Kita harus mengikuti kebutuhan konsumen, itu kan kita harus ikuti apa yang diperlukan di saat ini. Kita inovasi, kemudian kita mengikuti perkembangan zaman, insya Allah kita tidak akan tertinggal. Tapi ketika kita hanya stagnan, usahanya hanya konvensional saja, kemudian offline saja, ya kita akan ditinggal oleh customer kita. Karena sekarang eranya era digitalisasi, kemudian online, ya kita harus mengikuti itu semua. Untuk keluarga itu sangat penting, itu menjadi motivasi bagi diri pribadi juga. Kemudian bahwa keluarga itu juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kita mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarga, yaitu bagaimana kita untuk menjaga keluarga kita, anak-anak kita dari siksa api neraka. Jadi kita istilahnya menjadikan keluarga itu sebagai satu kesatuan. Kemudian anak, istri maupun orang tua menjadi penyemangat kita untuk kita bekerja, kemudian kita untuk dunia maupun untuk akhirat itu kan kita juga diberi amanah, yaitu berupa keluarga, yaitu untuk anak maupun istri menjadi tanggung jawab dari suami. Ya kita semaksimal mungkin untuk untuk anak maupun untuk istri, ya kita bertanggung jawab penuh untuk dunia maupun akhirat. Arti penting keluarga bagi seorang ibu, keluarga itu menjadi semangat tersendiri. Jadi kalau orang tuanya juga kalau bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya, terutama sebagai seorang ibu harusnya lebih banyak di rumah, kemudian menjaga anak, mengajari sebagai madrasah pertama buat anak-anaknya. Jadi keluarga itu sangat penting bagi saya.
Kami mengaji di gelombang remaja di cabang Bendosari 1, yaitu di Siring. Mengajinya setiap hari Sabtu ba'da asar sampai jam 5 sore. Saya ngaji sejak kecil, ya sejak sekolah dasar, jadi perkiraan ya sekitar tahun 90-an. Kami ngaji dari sejak kecil karena kebetulan dari lingkungan keluarga kami semuanya mengaji di MTA, jadi kami sudah dari kecil sudah ikut mengaji di MTA. Yang ngaji itu sangat penting karena dengan mengaji kita istilahnya tujuan hidup kita itu kan tujuan hakikinya adalah di akhirat. Jadi di dunia ini menjadi istilahnya penopang kita untuk kehidupan akhirat. Jadi kalau kita tidak mengaji, ya kita tidak akan tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk itu mengaji sangat penting sekali karena dengan mengaji mengajarkan kita semuanya untuk kehidupan dunia ini kan semuanya adalah untuk kehidupan di akhirat nanti yang kekal. Jadi di dunia ini kita untuk menjadi istilahnya modal kita untuk di akhirat. Jadi dengan mengaji kita tahu dengan kita harus bersyukur karena akan berhubungan sekali mengaji dengan kehidupan kita. Untuk usaha pun mengaji ini juga akan istilahnya menjadi role kita, menjadi rambu-rambu kita. Dengan mengaji kita istilahnya tahu bersyukur, bagaimana itu kita bersyukur akan menambah nikmat kita. Kemudian setiap ada permasalahan itu pasti ada istilahnya jalan keluarnya. Kemudian kita ketika istilahnya berusaha itu kan pasti ada cobaan-cobaan. Kemudian dari mengaji kita tahu bahwa Allah itu tidak akan memberi cobaan pada hambanya melebihi dari kemampuan dari hambanya itu. Jadi kita hidup lebih terarah, kemudian lebih enak karena ada rambu-rambu. Ada rambu-rambunya yang itu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa untuk menjadi pedoman hidup kita. Untuk itu ya untuk berusaha kita, untuk usaha kita, kemudian untuk keluarga kita, itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Untuk di cabang kebetulan saya diberi amanah untuk koordinator bidang ekonomi di cabang Bendosari 1 Sukoharjo. Kemudian kami juga diberi amanah untuk menjadi ketua kelompok salah satu di gelombang remaja untuk yang isinya anak-anak muda yang masih sekolah maupun juga yang sudah bekerja, maupun ada juga beberapa yang sudah berkeluarga. Untuk warga-warga saudaraku semua yang mengaji yang di MTA maupun pemirsa TV semuanya, monggo kita istilahnya untuk mencari nafkah itu tidak, kalau zaman dulu kan biasanya kita cita-citanya harus ASN, harus pegawai. Mari kita buka mindset yang baru bahwa semua itu istilahnya akan diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah, entah itu usaha apapun. Yang penting jangan sampai kita menganggur, jangan sampai kita istilahnya tidak bergerak. Kita harus bergerak, kemudian kita harus melihat sekeliling kita, itu pasti semuanya akan banyak sekali peluang-peluang usaha kita. Asalkan kita mau berusaha, kemudian kita bergerak, apapun yang ada di sekitar kita itu akan menjadi peluang usaha kita. Mari kita berusaha, kemudian kita menanamkan kejujuran, karena itu salah satu syarat utama untuk kita membangun suatu usaha itu kejujuran, itu faktor utama. Jadi sebelum modal itu kejujuran itu yang menjadi faktor utama, karena rekan-rekan kita nanti kemudian istilahnya di dunia usaha itu orang yang jujur itu nilainya lebih utama, karena dengan kejujuran dipercaya oleh saudara-saudara yang lain. Itu kita untuk mengembangkan usaha, untuk memulai usaha itu kan lebih mudah. Awalnya itu pasti ada banyak cobaan, gagal kita coba lagi, gagal kita coba lagi. Insya Allah nanti lama-kelamaan itu akan menjadi proses bagi kita. Akhirnya kita akan mencapai sesuatu yang istilahnya akan dipermudah oleh Allah. Saya Dwianto Setiawan. Dan saya Mustika Fajarwati. Kami owner dari Iwin Store untuk program Raih Asa MTA TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.